malam sudah lihat kota. Enak sekali, mudah-mudahan suatu saat terwujud sehingga amal-amal jariah, utamanya orang tua yang perintis-perintis di sini, keluarga besar Pak Haji Ma'mur semua, mudah-mudahan mengalir terus pahala. Karena kalau ada anak-anak itu bisa, kalau musik lama bisa dipungsikan 10 sampai 15 orang saja sebenarnya. 10 sampai 15 orang, akhirnya masjid juga terawat. Ada suasana terus. Dan anak-anak tidak, kalau begini suasananya tidak ada. Saya lihat itu ada beberapa pondok pesantren, saya pernah juga ke Kalimantan Timur, ada di Sumpah. Itu naik di atas bukit juga. Ini masih bagus jalan. Ada juga di daerah Malang, saya pernah juga luar biasa bukit di daerah. Jadi contoh anak-anak kalau belajar di tempat-tempat atas begini lebih betah dia daripada di kota sering lompat-lompat pagar. Nah, kira-kira. Jadi kita tidak lama-lama. Ada satu hadis Nabi selalu dibawa. Ini jangan nanti ini jadi spirit. Akhirnya orang jadi malas. Padahal ini bukan hadis. Ini maudhu palsu. Nah, dia memang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tapi tidak sampai kepada Nabi. Bahkan memang hadis ini dibuat-buat. Isinya begini. An-nawmu sa'imi ibadatu wa sumtuhu tasbihun. Jadi kurang lebih katanya tidurnya orang puasa, tinggal atau orang puasa itu ibadah. Kemudian diamnya, duduknya, santainya itu tasbih. Ini hadis palsu. Yang meriwayatkan terputus orang-orang yang suka, orang-orang yang kazab, pendusta. Semua ulama hadis pakai. Kenapa dikatakan ini hadis palsu? Nanti bisa-bisa orang hanya mau puasa saja sampai mati belum, tidak mau beribadah, tidak mau baca Quran, tidak mau makan resu, hanya mati terus saja kerjanya. Karena dia pikir orang puasa kalau tidur sudah ibadah. Padahal tidak semua tidurnya orang puasa itu ibadah. Ada yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga hanya dia berpangku tangan. Karena diamnya itu katanya tasbih. Sehingga karena tidak masuk di akal, sehingga ulama hadis sepakat ini hadis palsu maudhu. Dan ini banyak menjadi hadis-hadis TikTok. Jadi hadis-hadis TikTok banyak. Dan begitu banyak sekarang itu tersebar di mana-mana. Karena spiritnya Ramadan bukankah dalam hadis-hadis sahih. Nada munadi, Allah Ta'ala itu memanggil kita. Ada suara memanggil kita. Dipanggil kita semua. Ya balagal khair, wahai orang-orang yang rindu dengan kebaikan, orang-orang yang ingin mengerjakan kebaikan, ampe-ampe maneceng. Apa kata Allah? Halumma kata Allah. Marilah, semangatlah, berbuatlah, bergeraklah, beribadah. Karena ini waktunya. Kapan lagi kita bisa mendapatkan kebaikan selain di bulan Ramadan ini? Kapan lagi kita bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan baca Quran kita, meningkatkan semua ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, kecuali di bulan Ramadan ini tempatnya. Maka Allah sendiri panggil kita. Demikian juga ya malika syarr, wahai orang-orang yang masih bergelumung dengan kemaksiatan, masih dengan kejahatan, dengan kemungkaran, aksir, stop, berhentilah, tinggalkanlah semua kejahatan, kemungkaran itu. Karena ini bulan-bulan penuh keberkahan dan pengampunan dari Allah Ta'ala. Kapan lagi kita mau berhenti, mau
kecuali di bulan Ramadan ini. Sehingga kata Rasulullah, kalau ada orang di bulan Ramadan ini tidak bisa mendapatkan kebaikan, maka dia akan terhalang seterusnya. Karena ini Ramadan inilah satu-satunya yang bisa kita mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya, mulai hari pertama sampai hari terakhir. Hari pertama sampai hari terakhir penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan kebebasan api neraka, awal sampai akhir. Yang namanya Ramadan komplit, lengkap. Sehingga kata Rasulullah, kalian yang berpuasa, muka itu harus berseri-seri. Dalam hadis-hadis sahih lain, kalau bisa kepala basah. Maksudnya apa? Semangat. Jangan karena mau puasa akhirnya loyo, biar beri salam tidak bisa, biar ketawa senyum sudah tidak bisa. Hanya gara-gara puasa tidak demikian. Justru dengan puasa kita semangat, tebarkan salam, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Di mana lagi kita bisa dapatkan selain bulan Ramadan ini? Jadi mudah-mudahan kita jaga yang stamina, utamanya fisik ini. Insya Allah kalau rohani pasti kita sudah sungguh-sungguh, sudah mencintai Allah. Tinggal fisik ini, jadi dijaga. Apalagi dulu buka puasa, hati-hati. Saya tahun-tahun sebelumnya sudah pelajaran besar, jadi sekarang betul-betul dijaga. Apalagi kita yang sudah setengah-setengah abad ini, hati-hati. Betul, bekas kan? Kalau sudah, jadi sudah betul Nabi bilang bahwa nikmal mu'minun tamara. Makanan yang lezat untuk orang mukmin itu baik sahur maupun buka itu mohon. Artinya dijaga itu stamina. Jangan berlebihan. Karena kalau dari awal kita sudah bagi sirup dengan jalan protein, sirup dengan bawang, tidak sampai pertengahan, bahan tuki pasti meke. Iya, kalau sudah meke sudah setengah mati, mau bikin taruh sudah susah. Baca Quran juga sudah setengah mati, makanya dijaga kesehatan. Dijaga kesehatan. Nabi doa selalu afini fi sam'i, bagaimana pendengaran saya sehat, afini fi basyari, penglihatan saya sehat, bagaimana jasad saya sehat. Itu yang diminta sama Nabi. Kenapa? Kesehatan jasmani kita mempengaruhi kehusuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa semoga semua kita ini mendapatkan la'allakum tattaqun itu fil mudhari. Dalam bahasa Arab yang sementara kita harus kerjakan. Jadi harus kita kerjakan. Ada dua saja, berhasil atau tidak. Ya kan? Nah, kalau kita menanam galung kan antara dua saja, berhasil kita punya galung atau tidak berhasil. Beginilah juga ya. Karena dia pekerjaan yang sementara kita buat, maka kita harus berbuat, tidak boleh bertepuk tangan. Nah, insya Allah tarawihnya 7, berarti bacaan Qurannya sudah di juz yang ke-7. Nah, bersama terus puasanya 7, begitu juga nanti sampai 30 atau 29 khatam, puasanya selesai, tarawihnya juga selesai. Jangan sampai tarawih lagi di mall-mall. Nah, hati-hati. Mudah-mudahan sekarang ini Pak legal sedikit itu. Kalau di waktu akan datang masih malu-malu, sudah tidak ada. Orang-orang kerja ini ada pemasangan air, pipa di jalan, sudah hari pertama sudah berdiri, sudah tidak ada, tidak ada lagi penghormatan. Dulu biasa, ya maaf, bukan hanya tukang semua. Dulu biasa masih puasa 3 hari, dan tidak puasa sembunyi-sembunyi. Sekarang tidak ada. Hari pertama sudah tidak ada, luar biasa. Begitu juga kita kalau sementara rumah kita ada dikerja di bulan Ramadan ini, nah, memang bukan kalau tidak kita berdosa. Makanya kalau ada pekerjaan rumah dipending dulu Pak. Habis lebaran dikurang malam baru disambung lagi. Karena kalau kita punya tukang tidak berpuasa, tidak beribadah, kita juga ada tanggung dosanya itu sendiri. Kecuali barangkali kita ingat, tapi paling bagus itu dulu bekerja. Kecuali barangkali proyek-proyek kantor satu saja. Tapi kalau sudah rumah hati-hati. Masa kita berpuasa tukang yang kerja rumah kita tidak berpuasa. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, masjid itu sampai hari kiamat. Allah musta'an.
Subhanallah subhanallah ketika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil